Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imade Brandika Adiatma Putrasari dengan NIM F1D024-10008. Saya perwakilan dari kelompok NutriLife akan melakukan presentasi terkait prototipe aplikasi kami. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke prototipenya. Tampilan awal prototipe kami NutriLife adalah seperti ini. Ada beberapa kalimat dan gambar untuk prolognya. Kemudian lanjut ke menu sign in. Di menu sign in kita akan diminta untuk menginput username atau email dan password. Kemudian ada opsi belum punya akun, dan jika belum punya akun kita bisa lakukan daftar sekarang. Untuk mendaftar akun kita disuruh untuk menginputkan email, username, password, dan konfirmasi password. Nah, seperti ini. Nah, ketika akun berhasil dibuat, akan tampil pesan sukses. Kemudian, untuk lupa password, akan dikirimkan verifikasi OTP ke email kita. Kemudian masukkan, dan kita bisa set password kita kembali. Nah, password berhasil, password change successful, berarti berhasil. Kemudian, jika gagal mengubah password, akan tampil juga pesan gagal. Nah, setelah ini kita mau masuk ke sign in-nya. Lanjut ke menu sign in. Setelah bisa sign in, maka akan tampil bagian awalnya seperti ini. Diminta untuk menginputkan username yang kita inginkan. Lanjut untuk memilih opsi sasaran yang telah disediakan. Nah, untuk memilihnya kita bisa dengan cara mencentang box pilihan yang kita inginkan. Lanjut ada masukkan data dengan cara mengklik centang sesuai dengan pilihan yang sesuai dengan kita. Lanjut ke bagian gender, dan kita bisa memilih salah satu di antara gender pria dan wanita. Kemudian kita memilih usia, dan di sini ada negara. Kita terapkan negara Indonesia, kita nanti di sini masukkan usia kita. Usia kita 19 contohnya. Kemudian ada sasaran mingguan, terdapat dua pilihan, yaitu naik 2,25 atau naik 0,5. Nah, ketika semua input yang diminta oleh aplikasi telah diselesaikan, maka akan tampil pesan all done, artinya semua sudah selesai. Maka kita bisa langsung masuk ke menu utama dashboard aplikasinya. Nah, pada bagian ini adalah bagian dashboard dari aplikasi NutriLife yang akan menampilkan kandungan nutrisi per harinya yang dimiliki oleh pengguna. Pada bagian ini akan ditampilkan daily calories pada setiap makanan, waktu makan yang dilakukan oleh pengguna. Ada sarapan, makan siang, makan malam, dan snack. Dan di sini terdapat foto-foto yang akan diupload oleh pengguna terkait makanan yang telah dimakan. Kemudian ada perhitungan jumlah kalori, protein, karbohidrat, dan lemak yang terkandung. Pada sarapan juga sama. Kemudian di sini kita bisa melihat daily caloriesnya per hari, per tanggalnya. Selain itu ada proteinnya, karbo,
dan lemak. Untuk fiturnya hanya itu saja yang bagian sini. Kemudian selanjutnya ada komunitas. Nah, di komunitas ini adalah tempat di mana para pengguna di seluruh para pengguna lain di seluruh dunia bisa saling membagikan resep makanan, terus juga bisa saling memastikan postingan, video, dan bisa saling berkomunikasi dengan fitur chat. Di bagian resep, kita bisa mengakses resepnya, kemudian terdapat bahan-bahan, instruksi, peralatan yang diperlukan untuk membuat makanan yang tertera pada resep. Dan pada postingan kita bisa melihat postingan-postingan yang diupload oleh pengguna-pengguna lain. Kemudian juga ada responnya, ada video juga, ada chat, kita bisa buka chatnya, akan tertampil seperti ini. Nah, untuk itu aja bagian komunitas. Kemudian ada bagian untuk menambahkan eh, makanan yang kita makan. Jadi kita bisa pilih makan malam misalnya, kita memilih kamera dan memfoto makanan yang kita makan. Otomatis sistem akan menghitung segala nutrisi yang terdapat pada makanan tersebut. Selanjutnya adalah bagian laporan. Laporan ini akan menampilkan laporan statistik berdasarkan harian, mingguan, ataupun bulanan. Akan menampilkan ringkasan nutrisi kita, yaitu ada protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, akan ada di sini tertampil konsumsi, target konsumsi, dan persentasenya sudah berapa persen dari target konsumsi yang telah kita konsumsi. Ada juga indikator keterangan di sini perlu ditambah, dan juga seperti ini, atau indikator sempurna berarti sudah semuanya, dan sama seperti sebelumnya. Kemudian kita bisa mengakses mingguan, bulanan juga. Kita bisa melakukan ubah juga, ngecek tanggal-tanggalnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa mengubah tanggal-tanggalnya. Bisa juga cancel, tanda select. Terus kita bisa melihat di sini, aduh. Nah, ini 2025. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang di bagian laporan statistik. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, pada bagian selanjutnya adalah bagian pengaturan. Di sini terdapat pengaturan akun, pengaturan nutrisi, dukungan, dan akses. Oke, pada bagian setting ini terdapat menu profile yang akan menampilkan profil pengguna, kemudian security, bagian keamanan, kemudian ada bahasa, kita bisa mengatur bahasa, kemudian ada satuan. Nah, ini satuannya bisa kita ganti, mau jadi pounds, ons, cangkir, atau sebaliknya. Kemudian ada preferensi diet. Nah, di sini ada referensi sumber rekomendasi untuk dietnya, bisa diakses seperti ini. Kemudian ada masakan favorit, yang dimana ini yang kita lihat dari komunitas dan kita tambahkan ke favorit menu masakan favorit kita. Jadi klik, kita akan melihatnya seperti yang ada di komunitas. Kita silang. Nah, kita berada di komunitas. Kemudian ada kebijakan privasi. Kebijakan privasi ya cuman pemberitahuan tentang privasi.
Kemudian ada sumber rekomendasi. Ini jika kita klik akan dimasukkan ke web. Oke, hubungi kami. Di sini ada kontak personnya yang bisa dihubungi. Kemudian ini sinkronisasi terakhir. Jika semua target telah tercapai, kita akan melakukan sinkronisasi sekarang yang dimana artinya target tersebut telah tercapai dan kita akan memulai target baru. Jadi akan kembali seperti halaman login seperti sebelumnya. Nah, ketika misalnya kita udah mengisi, kita balik lagi ke pengaturan, bagian hapus akun, kita bisa menghapus akun, kita bisa membatal jika tidak ingin. Kalau kita ingin hapus, kita bisa hapus dan akan kembali ke menu awal. Sampai situ saja mungkin untuk bagian menu usernya. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu admin. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian menu admin. Menu admin tampilannya juga sama, tapi yang membedakan adalah di bagian sign in-nya. Sekarang kita akan sign in sebagai admin. Nah, misalnya seperti ini username adminnya dan passwordnya. Kemudian akan dikirimin verifikasi kode OTP. Nah, lanjut verifikasi akan masuk ke tampilan dashboard menu admin. Kemudian kita bisa menambahkan seperti ini, tambahkan makanan yang akan dikelola oleh admin. Ada nama makanan, quantity, unit, dan ditambahkan. Dan kita juga bisa menghapus makanannya. Kemudian kita bisa melihat review postingan. Sini ada postingan yang dilaporkan oleh user. Kita bisa melakukan hapus postingan atau membiarkan postingannya. Jika dibiarkan, artinya sudah disetujui oleh admin. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus postingan, konfirmasi penghapusan dan konten tersebut telah dihapus. Ya, mungkin sudah sekian presentasi prototype dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.